Hai, terima kasih sudah klik video ini. Saya akan bahas dari game 1 final Piala Dunia Catur yang berlangsung di Goa, India, antara pecatur Tiongkok Wei Yi melawan Javogir Sindarov. Dan di game pertama ini, Sindarov pegang bu putih, Wei Yi pegang bu hitam. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya nggak terlambat konten RL Chess. Jangan lupa di subscribe dulu nih, banyak yang belum subscribe. Jangan lupa juga jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Bedanya konten eksklusif dengan konten biasa, saya di sana membahas opening catur, middle game, dan end game secara mendalam. Jadi kalian bisa belajar secara online sama saya. Teman-teman, mereka sudah pasti lolos ke turnamen kandidat ya. Jadi inti dari video World Cup ini atau Piala Dunia Catur adalah mencari 3 peringkat teratas untuk lolos ke turnamen kandidat. Turnamen kandidat akan berlangsung bulan Maret 2026 di Ciprus, dan siapa yang menang di turnamen kandidat akan melawan Gukes Domaraju untuk perebutan gelar juara dunia catur. Langsung saja kita bahas game pertama dari final ini. Sindarov mulai dengan langkah E4, dijawab dengan E5. Kemudian kuda F3, kuda ke petak F6. Russian game atau Petrov defense. Ini teori dari posisi ini. Putih mainin langkah D4, kemudian hitam makan pion E4. Putih bishop D3, hitam D5. Putih makan pion E5, dan hitam menawarkan pertukaran langsung dengan kuda D7. Putih membiarkan dengan mainkan langkah rokade, pertukaran kuda terjadi, dimakan lagi, dan hitam kuda C5. Mengincar gajah di petak D3, dan ternyata Sindarov membiarkan itu terjadi, F4. Kemudian terjadi pertukaran kuda dan bishop dimakan lagi dengan queen. Jadi baru 9 langkah kita bisa lihat ya. Hitam memiliki sepasang gajah. Kemudian hitam mainkan langkah G6 untuk menghentikan pion F5. Putih bishop E3. Hitam C5 memperkuat petak center. Putih langsung mengancam dengan langkah kuda C3. Dan ini menarik ya. Berarti hitam mainkan langkah D4 dengan ancaman 2 perwira sekaligus. Wah, nggak bahaya nih. Putih ada langkah menarik, yaitu kuda ke petak E4. Membiarkan hitam untuk makan bishop di petak E3 dengan ide apabila dimakan, maka putih akan kuda F6, raja ke petak E7, dan kemudian queen ke petak B5. Dengan tujuan mengancam dan juga bisa ke petak E8. Apabila hitam di sini B6 bahaya, ada benteng akan datang. Menteri ke petak C7, ada kuda D5. Langkah terbaiknya mungkin E2. Ya, kemudian dimakan dan bishop ke petak G7, dilanjutkan dengan benteng A ke petak D1 seperti ini. Tapi ini cukup riskan ya buat hitam. Karena kalau misalkan dia lanjutin begini, putih akan G4 dengan posisi raja dalam posisi terekspos dan pengembangan perwira yang sulit. Di level tinggi seperti ini nggak mau main kayak gini. Nah, atau ada pilihan lain ketika makan, kemudian putih kuda F6, raja E7, kuda ke petak D5 pun dapat dimainkan. Artinya di sini akan terjadi bolak-balik ya. Kalau misalkan dia paksakan raja E6, ini blunder karena ada F5. Jadi kemungkinannya bolak-balik raja E8 dan diskak lagi. Wei Yi jelas nggak mau. Jadi setelah kuda E4 dia mainkan langkah gajah E7, propilaksis, jaga pion, jaga petak F6. Kalau dia jaga lewat sini, petak D6-nya tetap bisa diskak oleh kuda. Gajah F2, kemudian gajah ke petak F5, pin, kemudian queen ke petak E2, hitam lanjutkan dengan rokade, putih ancam dengan G4, bishop mundur ke petak D7, bishop ke petak G3, dan langkah menarik di middle game ini, hitam mungkin bisa memilih bishop C6 ya untuk queen D5, tapi hitam di sini mainkan sacrifice the pawn. Ya kalau queen yang makan jelas unggul buat hitam karena akan dapetin pion G4, jadi dimakan pakai pion C. Kemudian hitam di sini F5. Nggak buru-buru gajah B5. Nah, putih en passant ya. Kemudian dimakan lagi. Memberikan pion pada petak C5, tapi ada gajah D4. Ya, kalau dimakan, bishop D4, bishop F2, ada benteng F4. Unggul buat hitam. Nggak mau dong. Ya, setelah gajah F6, sabar dulu dengan benteng A ke petak E1. Hitam tetap lakukan skak. Ditutup. Memberikan pion pada petak F4 dengan ide apabila makan, maka putih akan unggul apabila terjadi pertukaran bishop. Apabila dimakan, raja geser. Setelah hitam makan bishop, akan terjadi kuda F6. Nah,
Sementara kalau misalkan dia lakukan pertukaran pada benteng, ya akan unggul buat putih karena makan lagi, dan ada kuda F6, raja G7, dan langkah kunci Queen E5 dengan ancaman discover, check atau double check yang bahaya. Jadi nggak mau ya, setelah gajah F2, hitam lebih pilih bishop B5. Kemudian queen ke petak F3 dan hitam mengambil pion di petak B2. Dan ini menariknya ya, putih mainin benteng B1 yang terlihat ini langkah meragukan. Karena hitam langsung balas dengan queen D3, ajak pertukaran queen, dimakan lagi, putih makan bishop di petak B2, dan ini adalah critical momennya. Jadi secara evaluasi bar, menurut engine Stockfish ini unggul buat hitam nih. Langkah terbaik di sini yang sulit mungkin secara mental untuk dilakukan oleh WI, karena WI di sini mungkin secara manusiawi berpikir apa yang akan terjadi, karena di sini langkah terbaiknya benteng F4, membiarkan putih kuda makan C5 dan hitam makan pion G4, bishop menutup dan mengambil rook, dimakan lagi. WI mungkin punya keunggulan pion, 2 pion, tapi secara perwira dia kalah 1 perwira, karena putih punya benteng kuda dan bishop, sementara hitam punya double rook. Nah, secara evaluasi bar, secara engine mungkin berani hitam main begini, unggul katanya. Tapi secara manusiawi, secara psikologi belum tentu berani. Karena besok WI pegang bu putih, mungkin WI menimbang di situ ya, dia berpikir lama di sini dan akhirnya dia lebih memilih langkah setelah putih bishop, setelah putih benteng makan B2 ya, dia mengambil gajah makan kuda. Ya sudah. Ada tanda tanya dan tanda seru di sini. Dan artinya ya sudah kelihatan ya, teman-teman sudah pada pinter. Kalau opposite color bishop, gajah beda warna begini, kemungkinan besarnya remis. Gajah makan C5, benteng F ke petak C8, gajah D4, kemudian benteng naik lagi ke petak C4, gajah E5, benteng yang lain datang ke petak D8, H3, benteng D3, langkah 28. Oke, secara ruang atau space mungkin hitam unggul, tapi untuk convert menjadikan ini menang, ini sebuah hal yang berbeda, agak sulit guys posisinya. Putih mainin langkah benteng B3 menawarkan pertukaran benteng, hitam di sini benteng C2, kemudian putih melakukan pertukaran benteng. Ya ada several option di sini, ada beberapa pilihan kayak misalkan benteng D2 tetap akan ditukar dengan benteng P2. Kalau misalkan ditukar, dimakan benteng C2, ada benteng F2. Jadi buat teman-teman yang mikir gitu ya, yang penasaran, wah itu bukannya menang. Nah coba teman-teman analisa dengan akurat. Mungkin di sini saya bisa melewatkan analisa yang akurat, teman-teman bisa lakukan sendiri juga ya. Kalau misalkan benteng D2, benteng B2, benteng C2, tetap aja dimakan, dan ujungnya benteng F2, benteng C1, raja H2. Tidak skakmat, raja masih bisa naik. Nah, pilihan yang diambil oleh WI adalah benteng C2. Ya, kemudian putih makan dan hitam benteng G2. Raja H1 mendapatkan pion G4. Discover check. Ditutup dengan benteng D, kemudian benteng G3. Raja H2 terjadi pertukaran benteng. Ya, hitam unggul 1 pion di endgame, tapi gajahnya beda warna. Langkah 35, Sindarov langsung A4. Raja F7, Raja G3, bishop ke petak C6, A5, B5, N-pasen, dan kemudian Raja F2. Raja E6, Raja E3, gajah ke petak G2, WI masih melanjutkan ya, karena ada peluang juga bisa menang. H4, Raja F5, dengan catatan putihnya blunder. Gajah D6, Raja G4, gajah E7, B5, gajah G5, B4, raja ke petak D2, B3, Raja C3, bishop D5, Raja B2, Raja H5. Dan disinilah momen pentingnya. Ya, jadi langkah benar yang dimainkan oleh Sindarov adalah gajah F6. Tapi kalau misalkan dia blunder nih, Raja C3, ini hitam bisa menang. Jadi masih ada potensi menangnya dengan jalan H6. Kalau gajahnya tarik ke petak E7, Raja G4. Kalau gajah F8, di sini ada langkah menarik, G5. Ngambil pion H6, dapat pion H4. Kalau dimakan pakai pion H, maka dia mendorong H5. Ini sudah dijaga. Ya. Jadi pion ini akan lolos promosi. Kalau gajah D6, maka akan H4. Kalau G6, H3.
Kalau F5 ya dimakan. Nanti ujungnya raja ini akan mengawal salah satu pion. Jadi masih trik, teman-teman, masih tricky. Dan ya, gajah F6 adalah langkah yang tepat. Jadi pada saat hitam ke sini, gajah G5 lagi. Pada saat raja 5, gajah F6. Tapi pada saat hitam di sini akhirnya mainkan langkah gajah E6, raja C3 dan kemudian H6, putih langsung mengunci dengan gajah G7. Jadi nggak boleh telat nih ngunci pion di petak H6. Nah, jadi penuh skill dan taktik ya, teman-teman. Nah, itulah yang terjadi di game pertama. Game kedua akan berlangsung sore ini jam 16.30. Kita akan live jam 5 sore mungkin ya. Nah, siapa yang akan memenangkan di game kedua? Apakah akan lanjut ke babak tiebreak 2 kali game 15 menit 10 detik? Dari game lain perebutan tempat ketiga, Esipenko akhirnya menang setelah blunder kemarin. Kasih komentar kalian, bantu video ini berkembang, bantu RL Chess terus berkembang channelnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys.